Selama sebulan itu berangkat ke Jepang pakai pesawat, kemudian menelusuri negara di ASEAN. Tahun depan kita masuk ke Thailand kalau tidak salah dengan ke Singapura. Kemudian balik lagi ke Jepang tuh lewat kapal laut. Insya Allah, alhamdulillah nanti kita akan laksanakan di sana. Kemudian akan pembentukan dan bimbingan teknis terkait penanaman rehabilitasi hutan, kemudian pembuatan bibit dan bagaimana kita merancang untuk pemanfaatan hutan secara lestari seperti itu. Halo para pemirsa podcast RRI Kendari. Udah lama nih Dimas gak menyapa kamu semua. Saat ini di podcast kali ini Dimas bakalan nemenin kamu, tapi dengan sebuah obrolan yang sangat berbobot ya. Karena kalau misalnya Dimas biasanya santai, olahraga, sporty banget, tapi kali ini ada yang seru dan ada yang berbeda. Apa itu? Kita akan membahas tentang anak muda yang level up, yang pastinya dari lokal ke kancah global. Langsung saja kita hadirkan narasumber kita di hari ini. Selamat pagi, ada Mas Amar nih, ada sahabat saya, dan juga ada Pak Esa. Pak Esa Sukma Wijaya dari Kemenpora, dan juga ada Mas Amar, ini adalah youth leadernya Scilab 2025 ya, Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Biasanya penonton kita tuh ada 1.500 orang, Bapak dan Ahmad. Biasanya. Ini kurang lebih ada 409 orang. Termasuk kita jadinya ada 5.000 kayaknya. Ada 5.000. Hari ini saya bilang tadi menjanjikan sama pemirsa yang ada di rumah bahwasannya kita hari ini bakalan ngomongin sesuatu yang berbeda, yang sangat berbobot. Apalagi kita mau ngomongin tentang anak muda yang level up. Ngomong-ngomong tentang anak muda, saya udah anak muda banget belum nih? Udah lah, pakaiannya juga muda. Iya kan ya, tapi sebenarnya saya tua Pak. Tua di pengalaman. Bener, tua di pengalaman. Kalau saya udah jelas tuanya. Masih muda kan? Pak Esa masih muda kan? Luar uban, tapi semangat muda nggak boleh. Betul. Kita nggak boleh ninggalin semangat muda itu, dan kita harus mencoba untuk leveling diri kita menjadi lebih tinggi lagi. Ngomongin tentang level up nih, kita menuju ke Amar dulu sebagai youth leader nih. Amar ini adalah youth leader dari Scilab 2025. Kalau misalnya kita ngomongin tentang level up yang ada di pandangannya Amar ini seperti apa? Anak muda yang level up itu seperti apa, Amar? Kayaknya sebelum ke level up, Scilab dulu deh. Scilab dulu? Yang pemirsa kan nggak tahu apa sih Scilab. Itu terjemahkan dulu gitu, kalau setuju ya. Oke, siap. Amar, ini sebagai youth leadernya Scilab 2025. Banyak pemirsa yang ada di rumah ini belum tahu, masih awam banget tentang Scilab. SIYLAP 2025. Boleh dijelasin nggak nih sama penonton? Scilab 2025 itu apa sih, Amar? Baik, mungkin sebelumnya saya perkenalan diri dulu kali ya. Boleh. Perkenalkan semua teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Yun Barudin, biasa dipanggil Amar. Dan alhamdulillah kemarin baru selesai ikut program Scilab 2025. Scilab itu Singapore Indonesia Youth Leader Exchange Program. Singapore Indonesian Youth Leader Exchange Program. Wow. Jadi program itu berjalan kurang lebih 10 hari. Untuk fase Singapurnya telah berjalan itu selama 1 minggu. Kemudian sebelum pemberangkatan kita ada namanya PDT, Departure Training, selama 3 hari. Kemudian selama program kurang lebih 6 hari. Dan setelah itu pas balik dari Singapura kita re-entry lagi namanya. Jadi Singapura Indonesia Program itu pertukaran pemuda antar negara Indonesia dan Singapura untuk saling tukar pikiran dan diskusi terkait isu-isu global dan bagaimana mempersiapkan diri sebagai seorang pemimpin. Seperti itu. Tepuk tangan dong. Jadi Scilab 2025 ini inisiasinya dari apa? Kemenpora juga kah? Ya. Oh wow, salah satu programnya Kemenpora ya, Scilab 2025. Gimana waktu di sana, di Singapura? Enak, lumayan? Ya, tidak bisa dideskripsikan. Itu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Masih pengen nambah waktu katanya. Masih pengen nambah waktu, 10 hari doang ya? Ya, pengennya sih sebulan. Pengennya sebulan ya. Cuma ternyata ini termasuk kategori short program. Oke, short program ya. Jadi
Scilab itu Singapore Indonesian Youth Leader Exchange Program 2025. Jadi ini memang program pertukaran pelajar setiap tahunnya ada Pak Esa? Ya, lebih tepatnya pertukaran pemuda sebetulnya. Oh, pertukaran Youth pemuda ya. Exchange Program. Youth, ya. Jadi Scilab memang termasuk yang tadi bilang Mas Amar ini short program. Yang lain kita masih punya juga program yang ke Jepang. Oke, wih. Jadi namanya Kapal Pemuda ASEAN Jepang. Itu lebih lama, 1 bulan ya. 1 bulan. Jadi selama sebulan itu berangkat ke Jepang pakai pesawat, kemudian menelusuri negara di ASEAN. Tahun depan kita masuk ke Thailand kalau tidak salah dengan ke Singapura. Kemudian balik lagi ke Jepang tuh lewat kapal laut. Diskusi di sana. Jadi kalau Scilab ini seminggu, 6 hari tadi ketemu sama selama di Singapura, kemudian balik ke tempat masing-masing dan itu sebanyak 16 orang tahun ini. Satu di antaranya adalah Amar. Satu angkatan 2025 ini. 16 orang, 15 provinsi. Dan Amar jagonya itu dipilih teman-teman jadi ketua. Tepuk tangan dong. Saking kerennya pembawaan, tak karena gantengnya, tak karena ubahnya, nggak tahu. Makanya terpilih jadi ketua grup. Sangat leveling up. Jadi level up-nya di situ. Level up-nya di situ ya, keren banget. Jadi Amar terpilih sebagai youth leader-nya ya. Oke, jadi kalau misalnya kita boleh flashback nih Scilab 2025 itu perjalanan awalnya runtutan programnya dari bulan apa kalau boleh tahu? Awalnya seleksi di bulan Mei. Bulan Mei dari pendaftaran terus seleksi lokal di daerah masing-masing untuk di Sulawesi Tenggara itu sendiri mulai di bulan Mei. Ya, kemudian di awal bulan Juni itu baru diumumkan siapa yang terpilih karena ada seleksi nasional yang dipilih langsung dari Kemenpora. Wow, kayaknya saya pernah ngeliat postingannya deh kalau yang Amar itu terpilih dari 3 orang terbaik bukan ya? Amar juara 1 ada ya, di mana postingan? Di PCMI. Di PCMI, iya benar. Tepuk tangan dong. Terpilih menjadi perwakilan Sultra ya, ke tingkat nasional. Langsung ke sana kayak. Kalau dari Sulawesi Tenggara berarti langsung berangkat ke Singapura? Nggak ada seleksi nasional lagi berarti? Seleksi nasional, ada seleksi nasional secara daring. Secara daring. Terpilihlah Amar. Alhamdulillah. 16 orang itu ya Pak ya? Ya, 16 jadi orang? dari setiap provinsi itu kita minta ada 5 orang. Tapi ada yang juga ngirimkan 3 orang per provinsi ya. Nah, kemudian dari 3 dan 5 ini digabungkan secara nasional, kami wawancara secara langsung. Jadi keputusan ada di tangan kami Kemenpora. Seleksinya betul tadi dari daerah dulu. Daerah kan mungkin ada berapa ratus gitu ya, seleksi sampai 3 atau 5 besar. Kami seleksi di pusat dan terpilih cuma 1. Di antaranya Amar. 16 orang Amar menuju ke Singapura. 10 hari Scilab. Kalau misalnya tadi kan udah dijelasin bahwasannya pertukaran pelajar untuk tukar ide, tukar budaya, bahas isu global. Tapi sebenarnya apa yang inti poinnya kalau misalnya kita masuk ke Scilab itu fokusnya ada di mana sebenarnya? Yang tadi ya ke skilling up sebenarnya. Kita dilatih dan dibentuk sebagai seorang pemimpin sebenarnya. Jadi soalnya untuk anak muda biasa sama yang sudah punya potensi untuk skilling up itu punya cara pandang yang berbeda. Nah di Scilab ini sendiri ternyata kami dibentuk untuk bagaimana berpikir dan mengambil keputusan layaknya seorang pemimpin seperti itu. Wah, keren banget ya. Berarti di sana juga saling bertukar pikiran ya di antara teman-teman senasional. Amar punya aktualisasi ini misalnya atau punya ide seperti ini untuk masalah leadership di wilayahnya atau di Indonesia. Teman-teman juga berkumpul buat ngomongin masalah isu yang sama. Akhirnya bertukar pikiran dan akhirnya ketemulah satu isu yang bisa diangkat ya. Katanya pas pulang dari Singapura ini langsung bikin project. Iya, benar sekali. Boleh dong kasih tahu dong project apa nih? Dan itu sifatnya wajib setiap orang. Wajib setiap orang. Berarti coba sekarang Mas Ahmad cerita apa yang dilakukan di Sultra ini selama. Jadi setelah ikut program untuk PPA sendiri ada kewajiban yang namanya PPA, Post Project Activity. Jadi setelah dari program, setelah dari negara tujuan dan khususnya saya sendiri di Singapura, pas balik ke Indonesia, alhamdulillah saya udah punya komunitas tersendiri namanya Cheer Education Care. Nah setelah dari Singapura ternyata idenya mulai berkembang karena kan itu skilling up lagi. Jadi pola pikir sama pengambilan kebijakan menentukan solusi itu seperti apa. Nah ternyata pas pulang dari Singapura saya sendiri melihat
banyak permasalahan di daerah pesisir dan pedesaan. Namanya Share Education Care yang titik fokusnya di 3 item. Pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Karena 3 item ini ternyata bisa membentuk suatu wilayah atau suatu desa menjadi lebih mandiri lagi, seperti itu. Tadi Ceria Education Care. Ya, benar. Ceria Education Care. Targetnya anak-anak kah? Nah, awalnya sebenarnya itu kita fokus di lingkungan. Tapi ternyata setelah saya kunjungan lokasi itu ternyata permasalahan itu kompleks. Permasalahan kompleks. Nah, target utamanya adalah masyarakat di pinggir kawasan hutan itu sendiri. Hari ke hari ternyata permasalahan itu berbeda-berbeda gitu loh. Kebutuhannya juga berbeda. Nah, ternyata setelah saya diskusi dan amati berdasarkan pengalaman kemarin ya di Singapura, masalah awalnya itu ternyata di anak-anak dulu. Kita coba bantu hubungan emosional antara kami dengan orang tua di sana. Jadi ketika kita sudah punya hubungan emosional, anaknya kita ajar, dalam artian kita berikan pengetahuan tambahan tanpa harus mengeluarkan biaya sepersen pun dari orang tua untuk ikut kursus atau mungkin les-les bahasa Inggris sebagainya seperti itu. Dengan adanya itu mereka kita bisa mendatangkan proyek-proyek seperti penanaman. Dari situ bisa mereka punya keinginan untuk merawat tanaman itu dalam jangka panjang. Education tentang environmental. Iya, benar. Keren juga. Tepuk tangannya dong. Wow. Tapi ide ini sempat di infoin juga ke Kemenpora, ke Pak Esa juga, atau belum? Alhamdulillah sebelum kami ikut kegiatan Scilab itu sendiri, kita tentunya harus punya Komdev. Itu adalah salah satu item penilaian dari Kemenpora sendiri. Dan alhamdulillah sebelum mendaftar saya udah branding dan buat semacam profile dari CCSA sendiri seperti itu. Atau memang semua calon kandidatnya udah harus punya program, Pak Esa? Ya, kami menuju kepada wajib ya. Oke. Artinya menuju ini ada 1-2 yang masih relatif startup lah, apalah namanya. Tapi kami ingin ke depan program Tukaran Pemuda Antar Negara ini khusus bagi mereka yang sudah memiliki komunitas, organisasi, punya kegiatan sosial dan masyarakat. Not just English gitu. Tapi Anda punya bukti dulu. Kenapa? Kebayangkan ke Singapura tuh biayanya berapa? 1-2 juta? Mahal sekali. Apalagi ke program-program yang lain lebih lama, ke Jepang, juga ke Australia gitu ya. Jadi pastikan bahwa Anda itu memang 16 terbaik dari sekian puluh juta pemuda Indonesia. Kan itu masalah. Betul. Jadi harus mereka yang sudah punya aktivitas di masyarakat dulu. Buktikan bukan hanya lulus S1 dan seterusnya, tapi juga bukti di masyarakat. Itu kita menuju ke sana. Poin penilaian terpentingnya adalah dia punya proyek yang memang into masyarakat ya. Konkret di masyarakat. Tadi kan kegiatannya Child Education Care. Jadi peduli ke masalah pendidikan. Termasuk pendidikan lingkungan hidup tadi kan? Benar. Kalau pembimbingan dari Kemenpora sendiri, selama di sana, itu dilepaskah teman-teman Scilab atau memang ada pendampingan secara khusus Pak dari Kemenpora? Kita memiliki berbagai macam cara. Kalau untuk yang ke Singapura itu kita ada head of delegation, ada pemimpin delegasi yang dari pemerintah. Kalau youth leader dari anak muda, sama terpilih, kan? Keren. Makanya saya datang dari Jakarta khusus untuk hadir pada forum ini. Mantap sekali. Ya. Karena memang ini kalau youth leadernya bicara, saya harus menghargai gitu ya. Dan lebih dari itu bahwa memang program ini didesain untuk bagaimana para pemuda itu tampil di forum global gitu, kemudian masuk balik ke daerah masing-masing untuk membangun daerahnya. Makanya level up tadi, naikkan dia. Level bagi dia sendiri naik ke Singapura, naik gengsi dong gitu. Betul. Untuk portofolio, Instagramnya jadi tambah follower. Kemudian begitu pulang, naikkan lagi level up-nya dengan cara mendorong para pemuda sekitarnya supaya naik juga level. Setuju. Karena dia sendiri. Betul. Gitu. Jadi ekspektasi dari pemerintah, khususnya dari Kemenpora sendiri, itu tadi ya, mereka harus bisa mengaktualisasikan semua programnya. Yang terpenting adalah kontribusi ke masyarakat. Yang kontribusi ke apa? Contribution to the community. Ya. Itu poinnya. Benar. Boleh saya minum ya? Boleh atuh. silakan banget. Kita santai banget di sini. Amar juga boleh loh. Saya juga kebetulan aus sih, tapi nanti aja. Kita sambil ngobrol nggak apa-apa ya? Oke. Kalau misalnya kita bicara tentang yang kemarin selama 10 hari di sana, pengalaman, kita bicara tentang pengalaman. What is the moment that you
never forget the most? Memorable, Apa tuh? unforgettable. Iya, unforgettable moment. Ada satu kejadian sebenarnya, ini bukan lebih ke peristiwa yang seperti banget, tapi membangun emosional saya sendiri. Wih, Karena tentu sebagai youth leader tadi kan, seperti itu. Jadi saya punya semacam sensor tersendiri untuk bagaimana melihat anggota saya, delegasi lagi itu bisa menikmati program seperti itu. Ada salah satu teman dari Papua, delegasi Papua, yang awalnya itu tiba-tiba dia menarik diri gitu loh, yang kayak lihat dia enjoy moment gitu loh, aktivitas di sana. Jadi saya melakukan pendekatan, nah ternyata pada saat di akhir-akhir program itu lebih aktif lagi. Kemudian saya sangat tersentuh ketika dia mulai berani berbicara di depan Menteri Sosial yang dari Singapura. Dia berani untuk berdiri dan menyampaikan aspirasi dia terkait kondisi yang ada di Papua. Jadi saya sempat tersentuh, bahkan ada video yang sempat saya abadikan tentang dia. Boleh sebutin namanya siapa? Saya mungkin nanti Untuk Albertus. Ya, Albertus dari Papua ya. Dari Papua. Papua mana tuh? Kalian keren. Dia Papua Tengah, Pak. Oh, Nabire. Ya. Nanti Oh. Oke. Selamat buat Albertus berarti ya. Iya. Mau nanti melihat ini karena Anda berani tampil di forum Singapura, tadinya agak gimana begitu. Tapi tugas pemimpin kan mendorong supaya naik level up Betul. bagi saudara kita yang dari Papua. Hebat Albertus. Betul. Tadi ngomongin tentang itu ya, youth leader. Kamu ada pressure sendiri nggak sih, Mar? Under pressure ya? Iya, ada pressure tersendiri nggak selama terpilih sampai akhirnya sampai sekarang nih ada pressure tersendiri nggak? Untuk tekanan sebenarnya saya rasa karena sebelumnya saya pernah ikut program juga namanya SEAP, tapi yang online, international conference-nya seperti itu. Nah, setelah mengikuti beberapa kegiatan dari Kemenpora sendiri, ternyata pressure yang saya dapat itu tidak terlalu tentang bagaimana, tapi lebih ke bagaimana saya membagi waktu, manage waktu untuk daily activity saya sendiri dan bagaimana untuk mengupdate atau mengontrol teman-teman yang dari berbagai daerah seperti itu sendiri. Wow. Rasanya kalau misalnya kita bicara tentang youth leader dan juga karakternya, ini saya pengen banget mencontoh Amar nih untuk saya aplikasikan di kehidupan saya. Mungkin para penonton podcast Kendari ini, podcast RRI Kendari harus mencontoh dong. Ya, pemimpin muda kita, salah satu pemimpin hebat nih, calon pemimpin hebat dari Sulawesi Tenggara. Karena Amar sudah terpilih dari Sulawesi Tenggara, langsung menuju dari Sulawesi Tenggara ke nasional, langsung menuju ke Singapura untuk pertukaran Pemuda. pertukaran budaya, pertukaran ide dan sebagainya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang Indonesia nih, tadi kan kita bilang anak muda yang level up. Kalau misalnya kita bicara tentang Indonesia yang level up, apa sih yang harus ditingkatkan ketika Amar mungkin diskusi sama teman-teman di sana, di Silab? Apa yang harus dibangun dari Indonesia supaya lebih level up? Kalau untuk saya pribadi sebenarnya karena asal saya dari desa, saya dari desa, jadi permasalahan di desa sama anak muda di kota itu tentunya berbeda. Kebutuhannya pun juga berbeda, pola pikirnya pun juga berbeda. Yang saya dapatkan selama ini ternyata kita yang di kampung itu kurang motivasi karena kalau di daerah perkotaan aksesnya itu bisa difasilitasi dengan sangat mudah. Kalau misalnya di kampung-kampung itu biasa kalau kita pengen dapatkan motivasi kita harus butuh effort, misalnya undang narasumber lah dan sebagainya yang perlu banyak biaya. Nah dari sini saya lihat dan alhamdulillah saya diberi privilege sendiri, saya langsung punya inisiatif untuk bagaimana bisa menginspirasi anak-anak yang tentunya yang berada di daerah terpencil, daerah pedesaan, khususnya di daerah pinggir kawasan hutan, karena pola pemikiran mereka itu hanya sebatas bagaimana setelah sekolah bisa langsung mendapatkan uang. Nah dari situ saya mulai berpikir bagaimana bisa memfasilitasi mereka dengan ruang-ruang kepemudaan untuk bisa memberikan motivasi perkembangan diri seperti itu, sehingga kita bisa bersama-sama tumbuh, berkembang, dan bisa menginspirasi orang-orang lain seperti itu. Cakep sekali, tepuk tangan dong. Sangat level up ya. Tapi ketika di sana nih pas program Silab, Amar juga mengamati negara Singapura kan? Ya benar. Ya. Kalau misalnya kita ke situ nih sama Pak Esa juga ini, kita ngelihat kita bicara tentang Indonesia yang upgrade. Apa yang Singapura punya dan Indonesia punya yang kira-kira perlu ditingkatkan? Kalau dari pandangan Amar sendiri gimana tuh?
Ada nggak? Iya tentunya ada. Oke. Pertama saya sangat takjub kepada delegasi Singapura ya. Ternyata mereka tuh lebih paham akan identitas negara mereka sendiri. Oke. Seperti itu. Nah, yang terlihat di Indonesia sendiri itu sebenarnya kita masih kurang paham akan identitas negara kita sendiri seperti itu. Jadi ketika kita kunjung ke Singapura, mereka lebih aktif memperkenalkan entah itu budaya, background dari pemerintahan mereka dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjadi polemik dan bagaimana asistensi pemuda di sana. Dan itu kita sangat-sangat terpukau melihat pengetahuan mereka akan negara sendiri seperti itu. Dan itu harus dicontoh sih sebenarnya untuk kaum muda di Indonesia. Oke. Tanggapannya Pak Esa sendiri gimana? Ya gini, tadi kan pemuda level up, Iya. sekarang country level up. Iya. Kalau kita apple to apple Indonesia dengan Singapura, tentu kalau dibilang satu country satu suara, ya apple to apple. Iya. Indonesia satu, Singapura satu. Tapi dalam konteks secara keseluruhan nggak bisa apple to apple karena kita negara kepulauan yang terbesar di dunia. Okay? Betul. We are the biggest archipelago country in the world. Kalau mereka negara pulau, Betul. bahkan negara kota, jadi kecil. Jadi dari sisi itu saja mengelola Singapura dari sisi jumlah masyarakatnya, rakyatnya, relatif lebih mudah dibanding Indonesia gitu ya. Kita sudah memiliki keragaman luar biasa, tapi di balik itu kita juga punya kebanggaan. Gitu. Apa kebanggaannya? Budaya kita terkait di dunia. Kita punya proud of our country. Yes. Budaya kita apa? Bahasa. Iya. Kita bahasa itu macam-macam. Tapi kita punya satu bahasa. Kita punya fashion. Wah, kalau udah batik, maka saya pakai batik ya. Ini batik apa nih? Batik Kalimantan Tengah loh ini. Wih. Saya besok mau keliling-keliling di Kendari, cari batik Kendari. Betul. Terutama batik Muna yang keren itu. Ya. Yes. Nah, kuliner juga begitu. Kalau di Singapura kulinernya paling itu aja. Betul. Kalau kita soto coba. Soto Lamongan, soto Kudus, soto Banjar, soto Betawi. di Kendari. Di sini ada soto kikil, di Kendari Iya. soto kikil. So, banyak sekali. Artinya kita bisa menaikkan standar level up kita ke tingkat global karena kita punya potensi. The big problem is how to make that potential in order to achieve the target of Indonesia itself. Jadi di level global itu menaikkan level kita karena kita punya potensi. Betul. Mungkin di situ masalahnya. Dan itu perlu satu kata, kedisiplinan. Kedisiplinan. Kita perlu belajar di Singapura. Buang sampah, kemudian antri, merokok. Di sana tuh sudah it doesn't matter, jadi masalah. Kalau di kita buang sampah masih, nah kita tahu sendiri. Sungainya di Singapura beda dengan kita. Kita sungainya banyak, tapi kotor. Kebersihan di sana ya gitulah. Jadi ya dalam hal tertentu kita juga harus belajar dari Singapura, tapi pada yang sama kita harus bangga sebagai bangsa yang berbhinneka tunggal ika, beda Betul. dengan Singapura yang kecil gitu loh. Betul. Jadi ya saling belajar lah. Gitu. Setuju, saling belajar tuh ya penonton podcast RRI Kendari. Tadi kan kita udah bicara tentang leveling up-nya pemuda, leveling upgrade-nya Indonesia, Yeah. terus ngebawa budaya dan juga ide-ide atau isu-isu Indonesia yang kita bawa di sana gitu, Amar. Tapi satu hal, apa sih yang paling menarik menurut Amar sendiri dari program Silab ini nih? Yang mungkin bisa di-share ke penonton RRI Kendari podcast supaya mungkin mereka Silab ya, aku pengen deh ke Singapura gitu. Gitu mungkin ada? Ya betul. Apa? Jadi Silab itu ada kata leader. Jadi dari setiap semua program PPAN, Silab ada sisipan kata leader di situ. Jadi kita memang dituntut untuk sebagai seorang pemimpin. Nah dalam fase program itu ternyata kita ada kegiatan yang dilibatkan atau diposisikan kita sebagai seorang pengambil kebijakan seperti itu. Nah tentunya kita harus melihat dengan berbagai macam sudut pandang seperti itu. Sebagai contoh ini ya, yang saya lihat kalau mungkin orang awam atau kita sebagai masyarakat biasa ketika melihat sesuatu itu kita posisinya di bawah. Artinya adalah sudut pandang kita hanya sebatas sini saja. Seperti itu. Cangkupannya jadi di belakang sini kita tidak lihat. Nah, di Silab sendiri ternyata kita memposisikan diri sebagai leader itu harus di atas ini. Jadi saya bisa melihat semua aspek dan itu ternyata bisa terimplementasi di setiap tempat. Nah di dunia pemerintahan pun seperti itu. Ada yang namanya staff, kepala seksi, kepala bidang. Nah tentunya mereka punya sudut pandang yang berbeda. Nah dari Silab ini sendiri ternyata
sesuatu batu loncatan untuk saya sendiri biar mengupdate diri lagi, updating diri lagi. Kalau semisal di dunia teknologi kayaknya saya install aplikasi yang lebih wow lagi dengan Windows yang lebih terbaru seperti itu. Kalau dari saya. Itu sih menarik juga. Tepuk tangan dong. Sebagai leader kita harus bisa melihat ya semua yang ada di sekitar kita dari cakupan paling atas hingga ke paling bawah. Benar. Dan itu menyeluruh. Itu yang saya suka. Semua pemimpin itu harus punya pemikiran seperti Amar nih, apalagi calon pemimpin Sulawesi Tenggara nih Amar. Amin. Semoga ya Pak, semoga ide-ide dan juga karakter Amar ini bisa menginspirasi semua pemuda-pemuda yang nonton podcast kita hari ini ya. Tapi kalau misalnya saya boleh tanya nih ke Pak Amar, sebenarnya Pak Amar atau Pak Esa? Pak Esa, astagfirullah. Karena calon bapak juga. Iya benar. Itu juga calon bapak. Benar. Pak Esa, visi misinya Kemenpora dengan punya program Seleb ini, itu kedepannya akan seperti apa? Apakah akan fokus untuk pertukaran pelajar, pertukaran pemuda, untuk dapetin pemuda atau menghasilkan pemuda-pemuda calon pemimpin? Atau seperti apa? Ada 3 kata yang menarik Pak Erick Thohir ini biar semua pemirsa tahu ya, pendengar tahu. Patriotik, gigih, dan empati. Nah, ini 3 kata dari Pak Menteri kita yang baru, Pak Erick Thohir. Jadi kalau dikembalikan kepada visi misi, tentu kita tidak boleh lepas dari visi Indonesia. Mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan 4 misi kan, itu ada di permukaan Undang-Undang 45. Di antaranya adalah misi yang keempat, bagaimana kita bisa mendorong perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, Youth Exchange ini itu dalam rangka mengamalkan misi yang keempat dari negara Indonesia. Mereka pergi kemanapun. Kan dulu ada istilah kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu, itu keluar maksudnya. Kabur aja dulu, artinya setelah kabur dulu, habis itu balik lagi kan. Bagi saya silakan aja gitu. Dan bagi kami di Kemenpora silakan berangkat kemanapun, mau tukaran pelajar, tukaran pemuda, mau kuliah, lewat FPDP, ke negara manapun. Kemudian nanti dalam beberapa tahun kemudian, ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5, bahkan yang 10 tahun, 15 tahun, balik ke Indonesia, bangun Indonesia. Tapi ada juga yang sampai diaspora, 30-40 tahun ada kan luar negeri. Tapi mereka masih berhati merah putih, itu kita bangga. Mereka dapat uang banyak, gaji dan sebagainya, kirim ke keluarga di tanah air. Bagi kami sih nggak ada masalah, karena kita selama hidup ini, hidup dimanapun yang penting kita cinta Indonesia. Jadi visi misi kita ya seperti itu. Kami Kemenpora kan bagian dari Indonesia. Untuk para pemudanya itu. Cakep. Sip. Cakep. Amar, ini hampir terakhir ya, tapi sebelumnya nanti ada satu terakhir yang kita simpen spesial di ujungnya. Amar. Kejutan. Benar. Sebagai youth leader dari Seleb 2025, apa sih pesan yang pengen disampaikan untuk semua pemuda-pemuda, khususnya pemuda Sulawesi Tenggara ya, supaya mereka termotivasi untuk punya kontribusi yang level up untuk Sulawesi Tenggara ya? Kira-kira apa? Dari saya pribadi sebenarnya ini seorang muslim pasti tahu kata-kata ini, sebaik-baiknya makhluk adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu salah satu yang menjadi pertanyaan yang selalu muncul di hati saya, kebaikan apa yang telah saya lakukan sehingga orang lain itu bisa merasa dengan adanya saya itu bisa merasa manfaatnya seperti apa itu. Dan harapan saya untuk anak muda yang punya potensi, yang sudah diberikan ruang, yang sudah diberikan privilege oleh pemerintah, marilah kita tumbuh dan kembangkan mimpi-mimpi anak desa. Cakep. Kita kembangkan mimpi-mimpi anak desa lewat Ceria Education Care itu ya. Benar. Dikasih tahu juga dong ke penonton, Ceria Education Care ini pusat programnya Amar ini ada di mana? Uniknya sebenarnya Ceria Education Care ini tuh muncul ketika kami yang habis ikut pertukaran pemuda Pak, yang SEAP online. Jadi kami saling tukar pikiran kira-kira urgensi apa sih apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau anak-anak muda, anak-anak kecil yang ada di pinggir kawasan hutan. Kemudian kami saling sharing dan muncullah Ceria Education Care. Awalnya itu kami berusaha di Kendari, namun proyek pertama itu ada di Kolaka Timur, alhamdulillah. Kemudian di Konawe, dan yang kemarin di bulan September baru launching di Konawe Utara, Desa Mutui. Tepuk tangan dong.
Ternyata nggak cuma satu tempat ya? Iya, dan gongnya adalah insya Allah nanti di tanggal 22 sampai 23 November ini akan launching CEC chapter Muna. Weh, kita seberang ngomongnya. Iya. Cakep. Ada lagi nggak? Maksudnya ada project lain nggak yang ingin dibangun selain CEC ini? Tuh di Muna tuh juga kan ada launching, Iya. CC Muna, chapter Muna. Itu apa yang dilakukan di Muna juga kan ada launching atau ada sesuatu yang dilakukan di sana? Apa? Oh ya, di Muna itu ini agak sedikit berbeda di tempat-tempat lain. Kalau misalnya kemarin di Konawe Utara, partisipasi itu adalah anak SMP. Nah, yang sekarang itu lebih ke anak muda up ke atas seperti itu. Jadi kita akan membentuk komunitas di sana dengan badan hukum, insya Allah, alhamdulillah nanti kita akan laksanakan di sana. Kemudian akan pembentukan dan bimbingan teknis terkait penanaman rehabilitasi hutan, kemudian pembuatan bibit dan bagaimana kita merancang untuk pemanfaatan hutan secara lestari seperti itu. Keren. Teman-teman yang di Muna, tunggu Kak Amar datang ya dengan proyeknya yang luar biasa ini. Pak, Esa, closing statement nih untuk pemuda-pemuda khususnya di Sulawesi Tenggara, harapannya. Harapannya pantun kali ya. Boleh, bantu cakepnya. Jauh-jauh dari Jakarta, Cakep. singgah sebentar di Kendari. Cakep. Ayo pemuda makin jaya dengan mendengarkan siaran RRI. Cakep Pak, ini saya setuju banget. Jadi gini, saya tuh menikmati RRI sejak zaman saya kecil. Tang terleng, itu lagunya khas banget tuh. Dulu waktu saya kecil. Jadi kalau sur RRI itu tidak pernah ada kalimat publikasi yang jelek, selalu membara. Karena dia dulu zaman kemerdekaan kan ya, setelah kemerdekaan tuh berjuangnya kuat. Jadi jiwa nasionalismenya bagus. Jadi harapan saya, makanya saya ajak ke teman-teman yang baru pulang dari Singapura ini, hubungi RRI, hubungi TVRI. Saya baru 3 hari lalu, mungkin nggak percaya, saya pasti percaya dong. Siaran di RRI Cirebon. Jadi waktu itu ada temannya dia juga punya program yang namanya memberikan edukasi kepada para pemuda yang berangkat ke luar negeri. Jadi pekerja migran. Dan itu hati-hati. Migran itu halal, tapi juga beberapa yang memang terlibat penjualan manusia, human trafficking itu kan bahaya. Itu tuh Aifa namanya teman dia juga, itu di program dia di Jawa Barat, dan itu lewat RRI dikomunikasikannya. Kalau salah Pro 3 Cirebon ya. Di sini kan Pro 2 di sini kan. Di sini Pro 2. Jadi kita dorong nih. Saya dengar teman-teman di tempat lain juga pengen nih, teman-teman dia pengen RI, pengen TVRI. Ada di Banjarmasin kalau salah saya dengar mau kontak ke TVRI di Banjarmasin di Kalsel. Jadi itulah RI TVRI ini kan sepadan dalam rangka meningkatkan jiwa nasionalisme, dan sekali lagi nggak pernah ada siaran yang tidak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Keren RRI. RRI kami bangga. Itu tagline kita Pak di sini. RRI kami bangga. Gitu. Kami bangga. Ya. Kami bangga gitu. Sebelum terakhir nih, saya mau dengar satu kata dari Amar untuk Scilab 2025. Apa? Satu kata. Scilab sendiri, kami punya jawaban sebenarnya. Apa tuh? Scilab inspire the generation. Scilab inspire the generation. Itu berapa kata itu? Iya, 3 kata ya. Tapi maknanya luar biasa, Pak. Luar biasa. Iya, kalau satu katanya apa? Satu kata aja tadi. Satu kata. Excited. Excited. Oke. Semoga para penonton RRI Kendari ini podcastnya semuanya terinspirasi, se-exciting kita semua untuk nunggu Scilab 2026. Itu fase Indonesia. Itu bahasa Indonesia ya, benar-benar. Artinya pemuda Singapura datang ke Indonesia. Oh gitu. Iya. Gitu. Nanti tahun depannya kita ke Singapura. Itu bergantian. Oh gitu, setiap tahun. Tapi saya udah ini tambahan informasi. Boleh. Saya dengan teman-teman di Singapura, karena saya 2 bulan lalu ketemu dengan teman Singapura, suruh dengan ASEAN kumpul waktu itu di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Dibilang Pak Esa, kalau programnya seperti biasa, gitu, mereka datang ke sini, kita ke sana, kan bergantian. Tidak exchange. Kalau exchange itu kan kita berangkat ke sana, mereka ke sini. Jadi gabung, ini enggak. Exchange, ya. Jadi welcome. Tapi kalau mau ada exchange betulan, yang artinya kita ke sana berangkat, kemudian delegasi kita ke Indonesia dan mereka ikut, itu mereka welcome.
Dan itu please contact me in before January. Mereka bilang karena Januari kalau memang ada perubahan strategi pertukarannya, kita akan coba usulkan pemindahan dan ada anggaran yang kita sesuaikan gitu. Sekarang itu Singapura memang hebat. Keren sih. Sekali tepuk tangan untuk narasumber kita yang hebat banget. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Esa Sukmawijaya dan juga Amar. Ya, semoga pembicaraan kita di podcast kali ini semuanya bukan hanya berbobot ya, tapi juga menginspirasi pemuda-pemuda, teman-teman, penonton, pendengar setia RRI untuk bisa level up diri mereka dan juga berkembang untuk membangun kontribusi bukan cuma untuk Sulawesi Tenggara, tapi juga untuk Indonesia. Karena apa? Kita pemuda, kita bangga Indonesia. Setuju? Setuju. Oke. Sampai jumpa nanti di podcast lainnya bersama Dimas Ananta Setiadi. Dimas pamit. See you on the next podcast.